Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' Kota Sidrun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam ini Allah masih melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita semuanya. Dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga masih banyak nikmat-nikmat yang belum kita syukuri. Oleh karena itu terus kita mengucapkan kalimat alhamdulillah dalam kondisi dan situasi apapun, karena banyaknya nikmat yang mungkin kita tidak merasa mendapatkan nikmat itu, padahal sudah banyak yang Allah berikan. Oleh karena itu terus mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena sebanyak alhamdulillah, sebanyak apapun kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan tidak akan bisa menandingi banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan hamba-hamba Allah yang bersyukur, hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia akhirat. Baik jemaah muliakan Allah, dibuka halaman 92 di hadis 341. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiy. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila sholati." Ketika sudah dikumandangkan atau terdengar iqamah, maka ada yang bilang qomat itu udah gak usah keluar, karena panggilan itu orang yang ada di dalam masjid. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau kita tinjau secara maqasid, tujuan iqamah itu mengajak untuk orang sholat, bahwa sholat ini segera dimulai, akan dimulai begitu. Mungkin yang masih ada di kamar mandi, mungkin yang ada di luar, ya ini dia segera merapat masuk ke dalam untuk melaksanakan sholat. Tapi pada intinya ada yang bilang panggilan iqamah itu hanya untuk orang yang sudah ada di dalam, yang sudah siap sholat. Nah, karena kan panggilan pertama azan itu umum untuk orang yang lagi bekerja, yang lagi di rumah, yang lagi tidur, itu azan. Panggilan semua yang belum siap azan segera merapat ke masjid. Nah, kalau iqamah ada yang bilang khusus untuk orang yang sudah siap melaksanakan ibadah sholat itu. Nah, ketika sudah mendengar iqamah, famsu ila sholatikum, maka berjalanlah. Famsu ini bermakna berjalan, jangan tergesa-gesa. Kan ada kadang berjalan sambil lari. Itu kalau dalam hadis ini tidak maksudnya tidak dibetulkan, tidak dibenarkan. Walaupun itu tidak apa-apa, tidak sampai haram, gitu ya. Jadi kalau sudah mulai sholat, sudah jalan aja dengan tenang. Di sini jelaskan wa'alaikumus sakinah, pastikan bahwa diri Anda itu tenang.
wal wiqar, dan berwibawa. Yang kita hadapi, yang mau kita hadapi ini Allah. Begitu ya. Yang kita hadapi, kita kalau amal kita musuh di depan, ya berangkat lebih awal. Kalau sudah tertinggal, ya udah jangan buru-buru. Dengan tenang, hati yang khusyuk. Karena yang mau kita hadapi itu Allah. Kenapa? Kalau kita buru-buru pasti nafasnya tergolong. Ngos-ngosan ya nafasnya, apalagi yang udah umur. Itu takbir Allahu Akbar. Udah takbir tapi ngos-ngosan, kurang khusyuk. Ya. Nah, itu salah satu ketika kita tergesa-gesa untuk mengikuti jamaah. Maka kalau udah tertinggal ya tertinggal, memang kita risiko. Kalau memang kita mau cepat ya berangkat lebih awal. Itu jadi perintahnya tenang, karena yang kita hadapi adalah Allah. Biar ketika Allahu Akbar kita khusyuk. Ya ketika sudah takbir kita khusyuk. Maka di sini menggunakan kata famsyau. Ya, famsyau. Jadi famsyau ini berjalan tenang gitu. Seperti gini. Seperti ayat di dalam surah Al-Mulk ayat 15 ya. Di dalam surah ayat 15 itu dikatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Itu menggunakan kata famshu ya, menggunakan kata famshu fi manakibiha. Berjalanlah di seluruh penjuru bumi semua kita untuk mencari rezeki dimanapun boleh, tapi dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau urusan dunia ini diperintahkan untuk tenang, jangan buru-buru, famshu. Tapi kalau urusannya ampunan, jangan nyantai. Maka Allah menggunakan wasari'u ila sari, ini kata lari. Kalau kita maknai kalimat sari'u itu kata segera, cepat. Kalau ampunan ini jangan nunggu tua. Maka tobat jangan nunggu tua tobat. Yes, pokoknya terus. Karena kapanpun ajal itu akan datang. Maka Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratin. Di ayat lain sabiqu ila maghfiratin. Sabiqu ini dikatakan berlomba-lomba. Orang lomba kok nyantai ya, ketinggalan. Maka sabiqu wasari'u, dengan kata lain sari'u wasari'u. Tapi kalau urusan dunia, famshu, Allah menggunakan kata famshu. Ya, pokoknya tetap kita cari rezeki karunia Allah itu di mana ada. Kita cari, cuma jangan tergesa-gesa. Ya, kalau sudah tergesa-gesa, pokoknya harus dapat ini banyak, setannya penyusup. Apalagi keinginannya tidak tercapai. Ya, keinginannya tidak tercapai, terus ada bisikan setan. Akhirnya dengan segala cara gimana keinginan itu bisa tercapai. Nah, itu berbahayanya, karena kan buru-buru itu pekerjaan setan. Ya, buru-buru, ragu itu sesuatu sifat setan. Baik. Jadi perintah baginda Rasulullah SAW ketika kita mendatangi jamaah agar berjalan tenang, penuh dengan wibawa, begitu ya. Kemudian wala tusri'u, dan jangan engkau buru-buru, fama adraktum. Ketika engkau sudah menemukan ya dalam kondisi jamaah fasollu, seperti apa maksudnya kondisi jamaah itu? Ketika dalam keadaan sujud ya udah Allahu Akbar langsung sujud. Jangan nunggu rakaat kedua sambil santai. Daripada kita ngelamun, mending kita ikut sholat walaupun kita nanti tidak terhitung rakaat itu. Maaf ya, kita udah telat masbuk, makmum sudah dalam kondisi sujud atau duduk di antara dua sujud. Maka kita gak usah nunggu rakaat kedua baru kita takbir, gak usah, langsung aja Allahu Akbar, ikutin langsung sujud, gak usah ruku, langsung ikut sujud. Kalau pas duduk ya langsung ikut duduk. Pokoknya kondisi imam, kondisi jamaah seperti apa, ikutin. Itu perintah Rasul. Karena apa? Walaupun kita tidak terhitung rakaat itu, kita sudah dalam sholat, sudah dalam tenang gitu. Maksudnya kita sudah masuk di dalam sholat itu dan pahalanya kita dapat daripada kita bengong nunggu. Ya, lebih manfaat ikut gerakan sholat walaupun tidak terhitung. Nah, terkecuali kita masih tahu rukunya imam Allahu Akbar,
belum sempat baca, cuma baca bismillah langsung ruku, ikut ruku, dan kita masih dapat rukunya imam, maka itu dihitung dapat rakaat itu, nggak usah menyempurnakan. Kalau ukurannya masih apa? Kita mendapati rukunya imam, itu patokannya itu. Tapi kalau udah lebih dari ruku, berarti kita udah nggak dapat. Selanjutnya wa'an Ubay bin Ka'ab. Hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Hadis diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul rajul ma'ar rajul aska min sholati wahdah. Salatnya seorang laki-laki dan seorang laki-laki beserta seorang laki-laki, maksudnya satu imam satu makmum. Aska lebih baik min sholati wahdah daripada sholat sendiri. Lebih baik satu makmum daripada sholat sendiri. Maka di hadis lain itu walaupun kita sendiri sholat nih 100 rakaat, itu lebih baik kita sholat satu makmum, jamaah tapi satu makmum. Nah kalau perbandingannya kan yang kita ketahui 27 derajat yang kita tahu. Di hadis lain mengatakan walaupun kita sholatnya 100 rakaat, itu masih lebih baik kita sholat berjamaah, ya hanya satu rakaat tapi berjamaah. Bandingannya itu coba. Maka sayang kalau kita berjamaah. Ya salah satu keuntungannya di antara dua orang ini ya mungkin lah ada bacaannya yang lebih baik, mungkin saling melengkapi. Itu untungnya jamaah. Ada di antara yang mungkin ada yang khusyuk, satu bacaannya bagus tapi nggak bisa khusyuk, yang satu bacaannya nggak bagus tapi khusyuk, saling melengkapi. Itu tujuannya berjamaah. Apalagi semakin banyak jamaah, masa di antara 30 berjamaah ini nggak ada yang khusyuk? Ya mungkinlah. Apalagi sampai 40. Bahkan dikatakan dalam riwayat itu ketika 40 mukmin berkumpul, maka salah satu itu ada waliullah. Maka kemungkinan jamaah itu menjadi jamaah yang sempurna itu tinggi kalau semakin banyak berjamaahnya itu, ya. Maka sungguh sangat bahagia dan beruntung ketika jenazah disolati melebihi 40 jamaah, karena dalam satunya itu ada seorang wali. Ketika wali berdoa, ya insya Allah mustajab. Wali itu paling dekat sama Allah. Salah satu hamba yang dicintainya meminta langsung dikabul sama Allah, itu wali. Maka jamaah itu semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Nah ini perbandingannya satu orang aja ya ada makmumnya. Maka ketika kita walaupun nggak sempat ke masjid, di rumah ngajak keluarga kita untuk bisa jamaah. Siapa yang belum jamaah? Saya udah sholat tapi belum jamaah, ajak nggak apa-apa sholat lagi. Karena belum sempurna pahalanya, ya sering udah saya sampaikan. Ketika keluarga kita belum udah sholat tapi belum jamaah, boleh diajak jamaah lagi, ya untuk menyempurnakan pahalanya. Itu. Tapi ketika kita berjamaah di masjid ya jauh lebih banyak pahalanya daripada jamaah di rumah. Kemudian washolatu ma'ar rajulaini, sholatnya dua laki-laki aska min sholati ma'ar rajul, jelas lebih baik dibanding dua laki-laki lebih baik daripada satu laki-laki makmum. Dua makmum lebih baik daripada satu makmum, gitu. Ya. Wa makana aksara, dan apabila aksara fahuwa habbun, lebih banyak makmumnya, ya 3 bahkan lebih, ahabbu ilallah azza wa jalla, lebih disukai, dicintai ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pengurusnya itu, ya gimana cara masjid ini jamaahnya banyak gitu. Pahalanya pasti ya ketika kita kan bersyiar, ya memakmurkan masjid, bersyiar apa ya, meramaikan masjid,
itu pasti pahalanya sungguh amat luar biasa. Maka betul-betul ujiannya juga berat. Dalam satu kepengurusan dimanapun, dalam satu kepengurusan ada yang satu vakum, nggak bekerja, mungkin ada timbul iri, itu udah pasti. Mungkin ada satu yang mungkin berkarakter tingginya itu nggak merasa dia itu salah, maju terus bacaannya nggak karu-karuan. Itu tugas seorang pengurus, itu ujian. Karena apa? Orang mau dapat pahala gede ya diuji sama Allah. Orang mau pahala besar ya nggak tinggal diam gitu, pasti Allah uji. Semakin besar pahalanya, semakin berat ujiannya. Gitu Pak. Apalagi ngurusin orang banyak, masjid, rumah Allah, insya Allah itu pahalanya sungguh amat luar biasa. Maka dari itu betul-betul kita harus sadar kalau benar langkah kita udah lillah, apapun yang terjadi pasrahkan ke Allah. Kita hanya membatas memperingatkan, ya. Orang ini harus saya ingetin, harus mau. Kalau nggak mau emosi, tapi kalau kita hanya sebatas mengingatkan, mau nggak mau terserah, itu pasrahin ke Allah aja. Tugas kita hanya mengingatkan, maka enak ringan, kita nggak gampang emosi. Tapi kalau apa yang menjadi kemauan kita harus terlaksana, nah ini berat. Kalau nggak terlaksana, emosi bawaannya begitu. Saya punya program ini harus terlaksana, begitu. Ternyata nggak dilaksanakan, diabaikan aja itu program, pasti akan emosi. Ya kalau kita ada usul baik sampaikan, kalau nggak diterima ya udah, itulah memang takdir. Belum gitu loh, mungkin Allah belum takdirkan. Ya tetap pokoknya kalau kita berangkatnya dengan lillah, insya Allah pahala akan mengalir buat kita, dan kita akan bekerja dengan hati, dengan tenang, dengan senang gitu. Oke, selanjutnya wa'an Ummi Waraqah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ummi Waraqah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha anta umma ahla dariha. Suatu ketika bahwa baginda Rasulullah ini memerintahkan ya Ummi Waraqah untuk mengimami keluarganya. Perempuan diperintahkan Rasulullah untuk mengimami keluarganya, sedangkan dalam keluarga itu ada budak laki-laki. Nah ini yang jadi sedikit pendapat ulama, perempuan boleh mengimami keluarganya walaupun itu ada laki-laki di situ, khusus keluarga. Tapi ini jangan diikutin, banyak ulama-ulama yang menentang. Karena apa? Ya khususnya Imam Syafi'i. Karena perempuan itu adalah aurat suaranya, kalau menurut Imam Syafi'i. Nah kalau sholat jahar, keluar dong auratnya, didengar oleh laki-laki. Itu salah satu. Maka mungkin ada salah satu imam pendapat khusus bagi keluarga, dan itu pun harus budak. Masalahnya sekarang kan nggak ada budak. Ya, sekarang udah nggak ada budak, itu zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada budak, perbudakan udah dihapus sama Islam. Ya, perbudakan itu karena nggak sesuai dengan perintah manusia. Bukan manusia budak itu. Ya, kayak barang aja dijual belikan gitu Pak. Bahkan boleh aja diapain. Udah kayak benda budak itu. Maka Islam tidak menganjurkan ada perbudakan di muka bumi ini. Buktinya nyatanya tidak ada perbudakan di dalam Islam khususnya ya. Nggak tahu kalau di negara-negara lain yang bukan Islam maksudnya. Oke, jadi ini ada salah satu sedikit pendapat, maksudnya yang khusus buat keluarga, ya, dan itu khusus budak, seorang budak walaupun laki-laki. Karena ini hadis pernah Rasulullah memerintahkan untuk jadi imam, Ummu Waraqah perempuan, imam dalam keluarganya, ya. Padahal di situ ada budak laki-laki dan perempuan, gitu. Nah, tapi pada akhirnya kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak sah ketika perempuan menjadi imam laki-laki. Ketika khunsa itu punya alat kelamin dua Pak. Kalau waria kan wanita pria waria itu alat kelaminnya satu. Waria itu ya laki-laki yang melambang, yang bertingkah seperti perempuan, aslinya laki-laki, secara gender laki-laki dia. Tapi kalau khunsa ini kelaminnya dua Pak, ini kan repot. Ya, ini kan repot.
Nah, khunsa ini nggak boleh jadi makmumnya perempuan kalau ada kelamin dua. Karena apa? Karena takut yang dominannya laki-laki khunsa ini. Maka seperti laki-laki diimamin perempuan, itu yang bikin nggak boleh oleh Imam Syafi'i. Namun kalau khunsa menjadi imamnya perempuan jelas boleh, walaupun dia yang dominan perempuan, kan sama-sama perempuan, ya kan? Seandainya dominan laki-laki, ya kalau kebetulan laki-laki imami perempuan. Tapi kalau jadi makmumnya nggak boleh, ya. Jadi makmumnya nggak boleh. Itu khunsa. Tapi kalau waria saya jadi makmumnya perempuan, nggak sah jamaahnya. Mau itu laki-laki kok. Ya, itu kalau waria. Tapi kalau khunsa itu berbeda. Khunsa itu punya kelamin juga. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam istahlafa ibnu ummi maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyerahkan kepada Ummi Maktum untuk mengimami ya ummun nas, untuk mengimami wa huwa a'ma, sedangkan dia lagi buta. Seorang buta. Jadi fisik mah enggak jadi masalah. Terutama ini buta ya. Nah, kalau tuli gimana? Imam tuli boleh? Boleh nggak? Kalau ini kan buta. Kalau buta kan kita semua sambil merem kan nggak masalah. Kalau tuli semuanya diingetin nggak paham, nggak dengar. Ya pokoknya kalau tulinya itu udah parah banget umpamanya. Kalau terjadi kesalahan, dikhawatirkan kalau terjadi kesalahan nggak bisa diingetin, subhanallah nggak denger dia. Ini kan repot. Maka kalau ada yang lain ya yang lain aja lah. Ya kalau buta kan nggak jadi masalah, asal bacanya bagus. Ya orang sambil merem juga bisa, yang penting masih dengar. Ya masih dengar. Kecuali dia jadi kalau masih pendengarannya masih bagus. Boleh enggak? Jadi kan sudah terbukti bahwa Rasulullah pernah menyuruh Ummu Maktum ya itu adalah seorang buta. Selanjutnya wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatlah di atas orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis. Separah apapun manusia itu, seburuk apapun perilaku manusia itu, kalau udah Islam wajib ketika meninggal disolati. Hukumnya punya hak untuk disolati. Ini jadi separah apapun. Kadang-kadang kan orang gitu, karena perilakunya gak karu-karuan. Ya, umpamanya preman, sudah kenal preman, udah kelasnya kelas kakap preman itu. Meninggal, tapi masih muslim, masih Islam. Pada gak mau nyolati, malah nyolati. Kalau semua gak mau nyolati dosa. Ya, ada kisah cerita dikit ya di As-Usul ya, pernah saya ceritakan juga kan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam itu diberitakan Allah untuk mengurus jenazah yang matinya diterlantarkan oleh keluarganya karena perbuatannya udah gak karu-karuan dalam masyarakat itu, sehingga masyarakat benci, gak mau ngurus jenazahnya, sehingga di pas sakaratul maut pun diasingkan, keluarganya pun benci. Nah sampai ke orang lain, apalagi orang lain keluarganya benci dengan perilakunya ya. Ketika sakaratul maut diasingkan, dan ditaruh di tempat sepi. Nah dalam sakaratul mautnya orang ini berdoa kepada Allah, ya Allah, hamba ridho, jauh dari keluargaku, jauh dari masa, pokoknya semua hamba ridho, ini ketentuannya gitu. Tapi hamba jangan sampai jauh dari rahmatmu. Nah di dalam cerita itu Allah bangga lihat hambanya yang seperti itu, masih mengharap rahmat. Di detik-detik terakhir itu masih mengharap rahmat, berarti masih ada niat untuk baik. Allah di situ dijelaskan, bahkan di situ dijelaskan seketika itu dia akan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sebuah kasus nggak boleh kita contoh. Ini hanya kita ambil pelajaran bahwa kita nggak boleh menilai orang sedini mungkin.
Separah apapun nggak boleh kita nilai orang itu jelek. Belum tentu meninggalnya nanti jelek. Ya siapa tahu dia taubat, terus dekat sama Allah, langsung jadi orang yang soleh, jadi orang yang bertakwa, benar-benar kuat imannya. Ya bahkan detik-detik terakhir kan nggak tahu. Maka jangan menilai orang sedini mungkin. Jangan orang menilai orang itu terlihat dari perbuatannya, ucapannya, belum tentu. Karena akhir kata itu endingnya meninggalnya kayak apa dulu, gitu ya, kita nggak tahu. Wallahu a'lam ya. Pokoknya tugas kita, sekali lagi tugas kita hanya mengingatkan, jangan menilai orang, hanya mengingatkan. Nggak mau ya udah, mau ya alhamdulillah. Itu ranah kita, hanya mengingatkan ranah kita, jangan sampai menilai. Kalau orang sudah berani menilai, itu alamat orang merasa lebih baik, orang tanda-tanda takabur, sombong dan lain sebagainya. Dah, wasallu khalfa man qala la ilaha illallah. Dan ini selanjutnya adalah kita boleh bermakmum kepada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Pokoknya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka imamnya sah, sholatnya sah. Kalau imamnya sudah sah, ya sholatnya sah. Wa an Ali bin Abi Thalib terakhir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakum shalah," ketika kalian mendatangi sebuah salat, wal imamu ala halin falyasna, imam dalam kondisi tertentu, ya, dalam kondisi tertentu, mungkin dalam kondisi sujud, ruku, i'tidal, dalam kondisi apa pokoknya ya. Kama yasnaul imam, maka lakukanlah seperti yang imam lakukan. Tadi sudah saya jelaskan, kalau kita mau jamaah, imam lagi ruku, ya udah langsung ruku, lagi tidak dapat rakaatnya. Kalau imam lagi sujud, ya langsung sujud, nggak dapat rakaatnya, batasnya hanya ruku. Kalau lagi i'tidal, ya udah nggak dapat, kita langsung i'tidal, langsung sujud, gitu ya. Pokoknya ikuti gerakan imam. Imam lagi duduk di antara sujud, langsung aja Allahu Akbar, takbir dulu ya, jangan langsung duduk, takbir dulu baru dulu di antara dua sujud, baru ikut sujud, begitu. Pokoknya ikutin apa yang sudah dilakukan imam. Ini hadis pedoman untuk kita tata cara kita sebagai makmum yang masbuk. Makmum masbuk yang ketiga, dalam kondisi apapun jamaah itu langsung diikuti dengan syarat takbir terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Dan sampai sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memang dalam hukum kalau mengatakan kenapa salah satu tujuannya perempuan nggak boleh azan, nggak boleh qomat, nggak boleh jadi imam. Salah satu suara menurut satu itu adalah aurat, ya, aurat. Bahkan Imam Syafi'i sebenarnya mengajukan untuk hijab, pakai cadar, ya kan, bagi perempuan, begitu. Nah, setelah kemajuan, ya, setelah Islam semakin kuat, maka ada yang berpendapat, ya, suara ada yang membolehkan suara asal untuk kebaikan, suara itu untuk kebaikan, ngaji baik, ya, ceramah baik, ngajarin baik. Tapi kalau suara perempuan untuk keburukan, hal yang nggak bermanfaat, ya mungkin mungkin nyanyi lah, yang nggak ada manfaatnya buat orang lain. Nah, ini masih dipermasalahkan, bahkan ada yang mengharamkan. Ulama ada yang memperbolehkan setelah Islam semakin maju, semakin kuat. Karena apa? Perempuan kalau mengucapkan kebaikan kayak ngaji, ini baik, orang dengar pun dapat pahala. Ya, kemudian orang menyampaikan ceramahnya, banyak kan daiyah, ya, penceramah perempuan banyak sekarang. Nah, itu kan kebaikan yang disampaikan. Nah, ini masih dimaklumi. Apalagi yang dibaca itu bacaan Yasin, bacaan ayat suci Al-Quran, maka ada yang berpendapat diperbolehkan, begitu. Karena kebaikan yang disampaikan.
Ya. Tadi untuk yang masuk kita takbir, kemudian untuk masuk sujud itu apakah takbir? Setelah takbir, kita mau masuk posisi imam lagi sujud. Ya, takbir dulu baru langsung sujud. Ya, langsung sujud. Enggak usah rukuk dulu, enggak usah. Jadi ya Allahu Akbar langsung sujud. Nah, kan jadi tadi fasna, ya fasna alal hal falyasna kama yasnaul imam. Jadi kerjakanlah seperti yang imam lakukan. Langsung setelah takbir. Jangan langsung ikut sujud, gak takbir. Nah, kan sholat itu diawali takbir. Ya kan, sholat diawali takbir. Itu namanya definisi sholat itu diawali dengan niat takbir, udah langsung. Maksud saya dia kan takbir. Ya. Dan sebelum sujud itu takbir lagi, 2 kali takbir maksudnya takbir. Iya, tetap Allahu Akbar. Itu kan yang wajib kan takbiratul ihram. Ketika mau sujud takbir nggak takbir terserah, nggak apa-apa. Bebas, mau takbir monggo, nggak takbir langsung nggak apa-apa. Karena itu kan bukan rukun. Yang rukun kan Allah takbiratul ihram itu yang rukun. Jadi itu. Ya. Coba nih. Ayo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya kalau kita makmum ini lagi penuh surat Jumat? Penuh. Dan kita ini batal karena kita mau keluar dari jamaah, tapi tidak mengganggu orang di dalam sholat itu. Karena kan kita ini coba itu susah apa kita masuk ke sela-sela yang ini atau kita diem aja atau gimana? Ya, ketika kita umumnya gini, sholat Jumat itu kan wajib. Kalau kita diem berarti kita nggak sholat Jumat dong. Ya kecuali sholat-sholat yang lain, yang mana jamaahnya itu sunnah. Kalau jamaah selain Jumat itu lebih baik diem aja kalau kita berada di tengah daripada kita melangkahi bikin orang gak khusyuk. Mending kita nanti pastilah ada yang jamaah, ada yang ketinggalan, kita cepat wudu ngikut yang di belakang. Pasti ada yang sisa-sisa sholat daripada kita mengganggu orang. Tapi kalau sholat Jumat ini bermasalah, sholat Jumat kalau kita diem udah nggak bisa sholat Jumat lagi, ya kan? Maka langkahnya seperti apa? Kalau baiknya kita kalau jalan itu Pak jangan nyamping atau jangan kanan kiri atau ke belakang, jangan ke depan. Risiko melangkah itu kalau ke depan. Lah kalau kita di tengah-tengah kan repot juga. Kalau di tengah-tengah terus banyak jamaah banyak banget. Wajib mati Istiqlal. Di Masjid Istiqlal di tengah-tengah. Nah, kita jalan pun kayaknya udah gak habis itu sholatnya kayaknya udah. Sampai kamar mandi juga habis kalau Istiqlal kali ya. Itu barang. Nah, pokoknya kita harus pinter-pinter lah jadi orang itu harus pinter-pinter. Kalau saya batalin, saya ke kamar mandi nyampe enggak saya ini? Masih ada jamaah enggak? Oh udah 3 rakaat pertama. Ya, belum jalan ke kamar mandi, belum ini. Kayaknya ya udahlah saya diam aja kan nanti sholat zuhur. Kalau nggak bisa jalan gimana lagi? Ya kan itu kan memang darurat. Terpaksa itu kan utusan ini memang ya kalau sebisa mungkin kita tahan buang angin. Nah kalau kita nggak terasa terus kebuang angin ya gimana lagi? Itu kan namanya uzur. Kita udah tahan tapi masih keluar, masih batal juga. Ya udahlah kita tahan. Berarti kan memang udah niat sholat, mau keluar dia udah nggak bisa karena jauh. Kecuali kita jamaah di situ kan sedikit, tinggal lari ke depan, ambil air wudhu di situ, masih sekiranya masih dapat jamaah, batalin aja. Yang penting jalannya kalau bisa ke depan Pak. Kalau nyampe nanti bisa ngelangkah orang banyak. Tapi kalau dari belakang, pelan-pelan dari ini ke depan, keluar pintu, udah itu nggak ganggu, insya Allah nggak terlalu mengganggu, walaupun pasti ada terganggu tapi nggak terlalu gitu loh. Ya, begitu. Oke, terakhir ya Pak. Saya bertanya berkenaan dengan sholat sunnah Pak. Iya. Kalau kita datang masuk atau masuk ke dalam masjid itu Pak, mana lebih utama kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qabliyah? Oke, bagus. Jadi sholat sunnah qabliyah tahiyatul masjid kita baru datang, sudah selesai azan baru datang. Kalau belum azan kan mungkin ya udah pasti tahiyat dulu ya. Kalau belum azan ya. Kalau sudah azan gimana? Tahiyat apa? Qabliyah. Itu ikutin qabliyahnya karena waktunya di qabliyah Pak. Ikutin qabliyah, oke? Nanti udah termasuk itu tahiyat.
Ya, udah termasuk tahiyat. Kayak gini, kita juga siang nih datang di perjalanan ke masjid jam 9. Masuk masjid, kalau saya sholat tahiyat, duha, nanti gak enak sama yang lain yang nungguin. Udah langsung aja ambil sholat duha, insya Allah tahiyatnya ngikut. Intinya masuk masjid itu isi dengan sholat, mau tahiyat, mau mutlak, mau apa, yang penting masuk masjid itu sholat. Itu tanda adab kita masuk masjid. Bedakan dengan masuk tempat-tempat lain, gitu. Yang penting masuk masjid ada sholat, itu adab. Gak sholat pun gak apa-apa sebenarnya. Ya, nah, maka langkahnya gimana? Qobliyah, karena qobliyahnya itu lebih utama. Nanti udah otomatis tahiyatnya ngikut. Sama puasa tarwiyah, puasa Arafah pas hari Kamis. Niatnya gimana? Sunnah Kamis apa Arafahnya saya? Wah, ini pahalanya Arafah ini jarang setahun sekali gitu. Ya niatnya Arafah, Kamisnya ikut. Paham ya? Ya sama seperti itu. Niatnya Arafah puasanya, tapi Kamisnya ikut. Hari ini nih puasa Rajab. Saya niatnya puasa Rajab pas Senin Kamis. Ya niatnya nanti puasa Rajab karena momennya Rajab. Momennya ini Rajaban. Niat puasa Rajab pas Kamis dapat pahala Kamisnya. Itu rahmat Allah itu nggak apa ya, nggak dikir luas rahmat Allah ini. Pokoknya kita melakukan kebaikan itu di hari itu, maka hormat hari Kamisnya atau Seninnya itu dapat. Ya, puasa di hari Kamis, walaupun puasanya niatnya Rajab atau puasa Arafah atau puasa yang lain, maka Kamis atau Seninnya itu dapat pahalanya. Sama Pak, kayak kita qobliyah, karena momennya qobliyah nih Pak. Qobliyah itu sunnah muakkadah. Sedangkan tahiyat hanya sunnah biasa, maksudnya ketika masuk masjid aja. Ketika qobliyah ini muakkadah, sunnahnya sangat dianjurkan, maka jangan tertinggalkan. Kalau kita tahiyat dulu baru qobliyah takut dikomatin, takut nggak ada waktu. Tapi kalau masih ada waktu, ya nggak apa-apa kita kerjain 2 kali, gitu Pak. Pokoknya pinter-pinter aja. Waktu masih panjang, tahiyat dulu, qobliyah sekalian. Nah, gitu. Kalau udah waktunya mepet, langsung aja qobliyah. Pinter-pinter aja kita.